Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, sehingga terang bagi jalan kami. Berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami mau dengar suara Tuhan. Tolonglah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, pakai hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita, amin. Ya, kita sudah berada di tahun 2025. Wow, angka yang luar biasa. Kita tidak fanatik dengan angka ya, tetapi pokoknya Tuhan baik. Ya, angka demi angka kita lewati, berarti usia kita juga bertambah tua ya. Setuju ya Bapak Ibu ya? Karena udah 1 tahun, walaupun bukan ulang tahun, tapi fakta tahun sudah berganti. Jadi semakin hari, ya semakin kita melihat bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana hidup kita bersama dengan Tuhan. Kesaksian-kesaksian tadi sungguh menguatkan kita, dan ada komitmen di situ. Saya lihat bahwa kita mau terus setia kepada Tuhan dan mengakui kedaulatan Dia, mengakui kedaulatan Allah. Jadi kita ini sebenarnya nggak ada apa-apanya. Kita ini penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, tapi jika kita sudah ada saat ini, ya itu semua karena kemurahan Tuhan. Waktu salaman tadi saya katakan ini baru benar, kita sudah di tahun 2025. Kalau tadi malam baru di penghujung, tapi hari ini kita sudah ada di tahun 2025. Kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tema kita, pikirkan perkara-perkara di atas. Ya, dalam perenungan saya begini, seperti kita sedang mau melakukan perjalanan. Jangan melangkah dulu kalau nggak tahu tujuannya, itu hanya merugikan. Kemarin kami keluar tanggal 30 ya, mumpung anak-anak masih ada, karena besok Yemima sudah harus pulang, sudah harus kerja. Jadi sini langsung kerja, Eldo hari Senin akan kuliah. Oke, kita jalan dulu. Mereka ajak jalan, oke kita jalan, puji Tuhan. Si kakak bayarin kita, terima kasih kak. Jadi dia sudah kerja, dia mau bayarin orang tuanya, oh haleluya. Tapi sebelum berangkat kita sudah naik, saya katakan kemana? Jelas dulu, jangan nanti tiba-tiba belok kiri belok kanan, itu membahayakan. Betul ya, kita yang mengendarai kendaraan, belok kiri, kita tiba-tiba belok kiri, orang lain bisa tabrak kita. Jadi kalau kita tiba-tiba putar haluan, tidak jelas, itu membahayakan. Jadi sudah keluar, saya langsung agak suara keras, tegas, tidak marah. Jadi kalau saya keras, tegas, suaranya nggak marah ya, Bapak Ibu ya. Ya, ayo cepat putuskan. Ternyata ada 2 pilihan. Ya, pilihan pertama, kalau kita ke sana dekat sih, cuman macetnya minta ampun. Bisa-bisa 1,5 jam kita baru nyampe. Ya, kita persekutuan di mobil, ya, daripada persekutuan di mobil ya di rumah saja. Itu bagus tempatnya. Terus ada satu pilihan, ini agak jauh tapi lebih cepat ke sana. Dan ternyata kami pun belum pernah sama sekali ke sana, dan bagus sekali kami menikmati. Artinya sebelum berangkat, tahu dulu kemana. Jangan di tengah jalan putar haluan, itu sangat berbahaya. Ya kalau haluan yang kita ambil benar, kalau enggak itu dapat mencelakakan. Hari pertama ini kita mau apa? Kita mau kerjakan apa? Ya. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita supaya utamakan dulu, ya pikirkan perkara-perkara di atas. Mari kita lihat Kolose pasal 3. Ya, Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4 kita akan baca secara bersama-sama. Bagian ini akan kita renungkan mengawali perjalanan hidup kita di tahun 2025. Ya. Kolose pasal 3. Ya, Kolose pasal 3 ayat pertama. Ayat pertama kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat 3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat 4, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaannya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita sebagai orang percaya, di ayat pertama berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, kalau kamu orang Kristen,
Kalau kamu orang percaya, kalau kamu berkata sebagai pengikut Kristus, nah di dalam perjalanan hidup ini carilah perkara yang di atas. Ya, coba lihat di ayat yang kedua. Ini menjadi tema kita. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jangan salah tafsir. Jangan kita berkata, kan kami masih di bumi, berarti Tuhan tidak izinkan kami memikirkan sesuatu di bumi ini. Tidak. Kita betul di bumi. Kita hidup mengalami ya apa yang terjadi di bumi ini ada. Tetapi ini berbicara ya masalah prioritas hidup kita. Nah, apakah kita memprioritaskan diri kita hanya untuk hal-hal dunia, kita di bumi ini? Ya, atau kita memikirkan perkara yang di atas. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam perjalanan hidup kita arahnya harus jelas. Yang pertama dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi waktu kita ada di bumi, melakukan segala kegiatan kita, orientasinya adalah nilai kekekalan. Sasarannya adalah nilai keabadian. Memang kita kerjakan pekerjaan di bumi, kita masih di bumi. Ya, kalau kita mau berkata-kata, kata-kata kita itu memiliki nilai yang abadi. Kalau kita berpikir, pikiran kita itu memiliki nilai kekekalan. Kalau kita berbuat sesuatu yang kita buat itu bernilai kekekalan. Ya, kalau kita melihat di dalam Kolose pasal 3 di ayat 23 dan 24, di ayat 23 berkata begini, Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi memang kita lakukan pekerjaan kita, kegiatan kita di bumi. Tapi semua itu apakah memuliakan Tuhan? Apakah ini untuk Tuhan? Nah, dalam kesaksian tadi, ya keluarga Bapak Erwin mengatakan mau beri yang terbaik bagi Tuhan, walaupun memang belum sempurna, tapi terus berjuang untuk memberi yang terbaik. Dan juga kesaksian-kesaksian, baik tadi malam maupun sekarang. Ingin mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Dan ketika kita lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, maka apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Ya, kamu tahu, di ayat 24 dikatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya, mengapa kita memikirkan perkara yang di atas? Mengapa kita harusnya lebih asik ya memikirkan hal di atas daripada di bumi? Jangan salah tafsir. Sekali lagi, ada orang berkata kita hanya memikirkan perkara-perkara rohani, hal-hal dunia jasmani nggak perlu. Itu salah. Kita ada di bumi, kita ada di dunia, kita perlu makan minum, kita perlu melakukan sesuatu di dunia ini, tetapi semua yang kita lakukan ya haruslah berkaitan dengan perkara-perkara surgawi. Fokus pada panggilan surgawi, itu tema kita. Ya, pikirkan perkara yang di atas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa kita memikirkan perkara yang di atas? Ya, di ayat 3 berkata begini, Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Sebab kita ini orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Kita ini adalah milik Kristus, kita ini hidup bersama dengan Kristus, dan Kristus ada di sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan kita bersama-sama dengan Kristus. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan haruslah untuk Dia. Kita orang percaya, amin. Jadi pikirkan, kalau ada seseorang tidak di dalam Kristus, kita nggak bisa paksakan dia untuk memikirkan hal-hal yang dimaui oleh Kristus. Ya, Tuhan Yesus menghendaki kita melakukan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan namanya, untuk Dia, bagi Dia, untuk Dia, oleh Dia.
segala kemuliaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mulai di hari pertama ini. Kalau saudara punya program, ya anak-anak muda mungkin punya program. Biasanya kalau anak muda ditanya apa? Pemuda-pemudi, kapan menikah? Itu biasa itu, kalau anak-anak muda ya. Mulai pikirkan, tapi jangan mengandalkan diri sendiri. Perlu dong di program Ibu Pendeta selalu katakan, doakan. Teman hidup perlu didoakan, diserius untuk menggumuli itu. Ya, kalau kira-kira teman sekarang kurang cocok, sudah harus berani mengambil keputusan. Tuhan apakah dengan dia? Kalau enggak, tapi bukan dengan emosi secara pribadi ya, setelah dalam doa dan yakin sepertinya bukan dia. Kok orangnya enggak bertanggung jawab, kok orangnya mencela-mencele, kok orangnya agak-agak belum sudah menganiaya saya. Ini bagaimana ini? Belum udah bohongi saya, belum sudah pelorotin uang saya atau bagaimana? Terserah, di sini enggak ada ya. Di sini ini contoh saja. Akhirnya setelah berdoa, ya saya memang butuh teman hidup. Tapi kalau yang model begini, no. Saya mau model yang mantap, yang dari Tuhan. Orangnya setia, mengasihi Tuhan, bertanggung jawab, rajin. Ada amin? Ada amin? Yang muda-mudi yang amin, bapak ibu jangan. Ada amin? Kalau bapak-bapak bilang amin, kau datang sampai di rumah ibunya bilang, kau tadi bilang amin ya? Memangnya ada siapa lagi? Oh bahaya. Kalau bapak dan ibu, itu sudah yang sudah Tuhan beri. Bapak-bapak berkata, engkaulah yang Tuhan beri sebagai pendamping hidupku. Begitu ya Pak Sony, Pak Opa ya tadi bagaimana ya PDKT-nya tadi ya Pak ya. Ya. Kemarin kami cuman diam-diam dan kemudian saya dengan Ibu Gembala ngomong, enggak terasa ya. Ya. Kami pernikahan kami sudah 26 tahun. Kami hidup bersama 26 tahun, suka duka silih berganti. Air mata ada, kalau tanya, Ibu Pendeta pernah menangis enggak sama Pak Pendeta? Oh sering kali. Ya. Nangis bahagia loh ya. Ya jadi lihat ya teman ya seperti apa ya, pokoknya ya sangat menikmati pertolongan Tuhan ya. Saya sebagai gembala berdoa dan merindukan semua jemaat juga dalam rumah tangga keluarga mengalami keharmonisan. Bukan berarti tidak ada masalah. Enggak ada dalam rumah tangga yang baik-baik saja. Tidak. Ya tetapi ketika kita dalam rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan dengan anak-anak, ketika kita lakukan semuanya, coba pikirkan perkara yang di atas. Semua ini untuk kemuliaan Tuhan, semua untuk melayani Tuhan, semua mau kami persembahkan untuk Tuhan. Selagi saya hidup, selagi ada waktu yang baik, apapun yang mau kami pikirkan, apa yang mau kami kerjakan, program-program yang kami rancangkan, semuanya harus bermuara untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita perlu memprogramkan semuanya dalam rumah tangga, pribadi, anak-anak muda yang kuliah, yang sekolah, semua perlu program. Ya, perlu pikirkan bagaimana supaya berhasil, ya karir naik, ya berkat-berkat mengalir, usaha berkembang. Perlu, tetapi ingat, ya pikirkan perkara yang di atas. Jadi semua yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita lakukan itu karena kita adalah anak-anak Tuhan, karena kita di dalam Kristus, maka upahnya dari Kristus, keberhasilan itu dari Kristus, kebahagiaan itu dari Kristus, pertolongan Tuhan itu dari Kristus. Semua beban pergumulan yang kita hadapi, Tuhan yang akan menolong kita, karena kita memang memikirkan perkara-perkara yang di atas. Ada amin. Hari pertama, Tuhan tolong kami. Kami mau berjalan bersama dengan Kau, pimpin kami. Kami mau ke tempat ini. Adakah perjalanan ini untuk kemuliaan Tuhan? Kami mau melakukan ini. Adakah ini menyenangkan hati-Mu ya Tuhan? Ya kemarin kesaksian Pak Sony juga sangat memberkati karena beliau berkata ada teman yang sangat sempat clash Pak ya. Dan dipertemukan lagi dan ketika terjadi rekonsiliasi ya, terjadi
Ya, pengampunan, saling mengampuni, beliau sukacita. Dan saya pernah mengalami itu. Untuk kemuliaan Tuhan. Ya, tadi Bu Gembala katakan masa yang lalu, tahun-tahun kemarin atau hari-hari kemarin itu yang mungkin tidak mengenakan, kita selesaikan. Yang terpenting ini untuk kemuliaan Tuhan. Ada amin? Kenapa kita harus menjaga, enggak, siapa sih saya orang begini, saya enggak usah. Ya, walaupun orang mungkin melihat kita, kok direndahkan, kamu nggak apa-apa. Jika itu untuk kemuliaan nama Tuhan, maka pikirkan perkara yang di atas. Ya, pelayanan kita bersama, gereja ini, saudara mulai berkorban, saudara mulai terlibat pelayanan, semua saudara lakukan. Ya, selagi diberi kesempatan oleh Tuhan, semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Pikirkan perkara-perkara di atas. Biasa yel-yel kita dalam pelayanan. Ya, ketika saya katakan pelayan Tuhan, beri yang terbaik. Tetapi tidak hanya untuk pelayan Tuhan, tapi jemaat juga. Jadi waktu saya katakan kita ini semua pelayan loh ya, amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan kamu pelayan Tuhan. Gak ada istilah jemaat biasa. Gereja kita, ayo kita sepakat, gak ada istilah jemaat biasa. Saya jemaat biasa saja, duduk, diam, terus pulang gak apa-apa. Ada jemaat yang kita tidak ngerti, sesungguhnya dia pelayanannya luar biasa. Tidak terlihat. Dia berdoa. Ada seorang pengkhotbah berhasil dan ada seorang ibu yang tidak tercatat namanya, tapi justru ibu itu yang terus berdoa. Ketika satu hari terjadi KKR, hari pertama tidak ada apa-apanya, kemudian seorang ibu yang sudah tua itu bertanya, bagaimana keadaan KKR? Oh, tidak ada apa-apanya. Kok belum ada yang bertobat? Kok belum ada kuasanya? Kemudian dia berdoa, pelayanannya nggak kelihatan. Tapi terjadi hari ketiga, seorang mungkin yang dikenal pengkhotbahnya ya, luar biasa. Padahal ada seorang ibu yang setia berdoa untuk acara itu, berdoa dan terjadi banyak mujizat terjadi. Jadi nggak ada istilah saya jemaat biasa, tetapi kita adalah pelayan Tuhan. Amin. Coba katakan kiri kanan, kamu pelayan. Jadi waktu saya katakan pelayan Tuhan, Bapak Ibu berkata beri yang terbaik untuk Tuhan. Pelayan Tuhan. Haleluya. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini berbicara bagaimana segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, ayat 4 berkata begini, apabila Kristus yang adalah hidup kita sudah di dalam Kristus, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Jadi kenapa kita terus memikirkan perkara yang di atas? Karena Kristus akan datang kedua kali. Ketika Dia datang, Dia melihat siapa yang hidupnya berkenan kepadanya, siapa yang setia, sama seperti 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Yang bijaksana mendapatkan berkat, mendapatkan upah, mendapatkan sukacita karena mereka setia kepada Tuhan, menantikan plus ya, membawa buli-buli dan berisi minyak, bawa pelita, artinya ada persiapan. Pikirkan perkara yang di atas, lakukan segala sesuatu tatkala kita menantikan kedatangan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, yang memikirkan perkara-perkara di atas selama dia hidup atau selagi dia hidup. Ketika Kristus datang, mereka akan diangkat. Rapture, pengangkatan bagi setiap orang yang percaya. Untuk itu, mari selagi ada kesempatan, ada waktu yang Tuhan berikan kepada kita, lakukan, karena Kristus akan datang kedua kali. Firman Tuhan berkata begini, Allah melihat ke bumi, apakah ada yang tahu bahwa ada orang-orang yang setia, dan yang setia itu adalah saudara dan saya. Amin. Kita harus setia. Pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Memang kita masih di bumi, masih mengerjakan hal-hal yang sewajarnya di bumi ini, tetapi semua yang kita lakukan haruslah bernilai keabadian, harus untuk Tuhan, harus untuk menyenangkan Tuhan, bukan mendukakan Allah. Kenapa? Karena Yesus akan datang kedua kali dan waktunya kita tidak tahu. Jadi teruslah kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan di awal tahun ini mengingatkan kita, ayo kita sama-sama pelayan, kita sama-sama hamba Kristus, kita sama-sama sahabatnya Kristus, kita sama-sama anak-anak Allah. Kita bergandeng tangan, gereja ini terus kita doakan untuk terus berkembang untuk kemuliaan Tuhan. Ya, waktu kemarin beberapa penatua katakan begitu ya, bincang-bincang berkata begini, kita nggak memikirkan untuk kita lagi, untuk generasi berikutnya. Jangan sampai setelah kita tidak ada, gereja ini tidak ada, pelayanan tidak berkembang, pelayanan tidak berkelanjutan. Wah, itu pembicaraan kita kemarin. Dan kita bergumul untuk rumah Tuhan, untuk pelayanan kita supaya ini utuh. Bahkan melalui kita, melalui Bapak Ibu Saudara, ya, nama Tuhan dimuliakan, jemaat terus berkembang, gereja berkembang, ada pos-pos PI. Kita bersyukur ada pos PI Tabanan. Jangan hanya pos PI Tabanan, tapi kita mau buka pos-pos PI yang lain. Coba ketika hari Minggu, anak-anak sekolah Minggu itu maju, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Wah, saya sangat bersuka cita. 100 lebih anak-anak kita. Coba mulai dari sekarang kita beri perhatian khusus kepada mereka. Kelak mereka akan orang-orang yang luar biasa. Ya, kalau kita ingat bagaimana kita memulai dari Nusa Dua, sekolah minggu kita sekarang sudah pemuda-pemudi, sudah ada yang menikah, sudah sarjana, dan mereka nanti akan memegang ya pelayanan ini, kepemimpinan, semua untuk menggerakkan. Nah kemudian menyusul nanti ya yang remaja sekarang. Ibu pendeta kemarin mengingatkan ini, hey, yang SMA ini melayani, terlibat pelayanan. Nah kemarin waktu pemuda pelayanan itu pujian yang main gitar, ya ada Philip ya, kata Philip mantap luar biasa, kenapa tidak serius lagi pelayanannya? Siapa pendeta? Harus ya. Jadi semua kita kembangkan, semua kita lakukan, dan kita lakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mengapa kita harus memikirkan perkara-perkara di atas? Di awal tahun ini diingatkan oleh Tuhan kita, karena kita ada di dalam Dia, di dalam Kristus. Apakah yang kita lakukan ini untuk kemuliaan namanya atau tidak? Pikirkan perkara-perkara di atas. Mengapa kita harus memikirkan perkara-perkara di atas? Karena Kristus akan datang kedua kali dan memberikan upah kepada setiap kita, umatnya, hamba-hambanya, ya orang-orang pilihannya, yang selama hidup kita ini kita mau persembahkan yang terbaik bagi Dia.